Wa Nabi Hurairah dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Ishtara rajulun min rajulin aqaran. Ini kisah pernah terjadi. Tidak ada keterangan yang persis apakah pernah terjadi atau akan terjadi. Sebagian pensyarah hadis menyebutkan ini pernah terjadi pada zaman dulu Bani Israel, orang-orang soleh pada Bani Israel dahulu. Ishtara rajulun min rajulin aqara. Seorang laki-laki membeli dari orang lain. Aqar adalah, aqar itu rumah dan isinya, tanah dan segala yang ada di dalamnya. Aqar. Bagi pekarangan atau rumah, beli rumah, beli pekarangan, aqar. Fawajada alladhi ishtara, kemudian yang membeli itu menemukan al-aqar di dalam tanah yang dibeli atau rumah yang dibeli tadi, fi aqari, di dalam belian barang yang dibelinya tadi, jarratan, ada satu wadah. Fiha dhahabun, ada emasnya. Ada sesuatu di tanahnya atau di rumah itu ada emasnya. Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar. Kemudian yang beli, pembelinya itu berkata kepada sang penjual. Sang penjual datang kepada sang penjual, "Pak, ingat saya enggak? Siapa kamu? Saya yang membeli rumahmu itu dan pekaranganmu." "Oh iya. Ini Pak buat kamu, Pak." Kata sang pembeli. "Apa itu?" "Khudh dhahabak, ini emasmu. Ini emas milik kamu." "Inna mashtaritu minkal ardo." Aku hanya membeli tanahnya saja, walam ashtari dhahab. Dalam hitungan duitku, aku kan hanya bayar tanahnya dan bayar rumahnya saja, enggak ada emasnya. Jujurnya orang. Wa qala alladhi lahul ard. Kemudian yang menjual itu, sang penjual yang punya bumi, yang punya tanah, berkata, "Innama bi'tukal arda wa ma fiha." Tapi aku menjual tanah semua seisinya, batu, kerikil, emas, semua tak jual aku. Jadi yang punya tanah itu mengatakan, "Aku menjual tanah seisinya, jadi itu milikmu." Milikmu. Berantem tapi bukan merebut. Ribut tapi bukan merebut. Semuanya nggak mau mengambil. Karena yang beli tanah merasa tidak beli emas, kok ada emasnya, nggak mau ngambil. Itu haram, dikembalikan. Sementara yang jual tanah merasa bahwasanya aku jual tanah sama isinya. Ya aku nggak mau ambil emas, itu milikmu. Bingung dia, ribut ya kira-kira. Nggak mau. Milik kamu ini. Yang milik kamu, enggak. Aku udah beli ini kok. Kata yang jual, aku jual semuanya kok. Bingung, milik siapa ini? Kasihkan siapa? Fatahakama, kemudian mereka itu ya, cobalah biar adil lah, gimana lah, diputuskan lah. Itu ternyata ada hubungannya dengan fikih berarti. Makanya bisa saja isyarat ini adalah syar'uman qablana, syariat dulu semacam itu. Jadi kalau menemukan suatu di tanahnya itu bagaimana hukumnya? Dalam mazhab kita seperti apa? Ini ada bahasan fikihnya. Kita bahas dulu ini. Kita jelaskan dulu. Nanti kita terangkan masalah fikihnya. Wa tahakama ila rajulin, kemudian minta keadilan, tahakama minta keadilan, minta hukum. Ila rajulin, kepada seorang laki-laki. Wa qala alladhi tahakama ilaihi. Akhirnya sang hakim tadi berkata kepada dua orang yang berselisih. Selisihnya selisih baik tadi, bukan berantem. "Alakum waladun?" Kamu punya anak enggak dua-duanya kamu ini? Qala ahaduma, iya, yang satu yang penjual ngomong, "Ya, aku punya anak laki-laki." Wa qala al-akhar, yang satu lagi, "Li jariyatun, aku punya anak perempuan." Oh, baik-baik. Qala, kemudian sang hakim tadi mengatakan, "Ankiha al-hulam al-jariyata." Anak laki-laki ente nikahkan sama anak perempuannya dia. Wa anfiqa ala anfusihima, kemudian duit yang itu ributkan tadi kasihkan mereka berdua. Minhu, dari duit tersebut. Atau sarrafa, kemudian dikasihkan. Ini gambaran, ini sebuah contoh, namanya orang warok itu kadang nggak tanggung-tanggung. Ya beginilah kisah warok. Dan ini bisa saja ini kisah pada zaman dahulu, ada kisah kejadian. Atau nanti akan terjadi, mungkin. Jadi ada orang memang merasa tidak pernah membeli karena khawatir. Dan kita menemukan di hari ini, pertanyaan yang serupa. Ada orang beli sesuatu, tahu-tahu di dalamnya ada apanya gitu. Pernah cerita, mungkin Anda sudah pernah dihadirkan. Itu milik saya, boleh enggak saya ambil?
Atau beli mobil di dalamnya ada apanya begitu. Nah, biasanya kalau beli mobil ada itunya atau tidak? Paling tidak pertanyaan begini ini istimewa seorang. Buya saya beli mobil di dalam mobil saya. Pernah ada pertanyaan sudah? Buya saya beli mobil ternyata di dalam mobil saya ada barang berharganya. Apa cincin apa itu? Wah, gelang atau apa gitu berat. Pernah suatu ketika. Ini milik saya atau bukan? Pertanyaan ini loh yang mahal. Kalau enggak kan diam-diam pura-pura enggak tahu emas kok berapa ratus ribu bilang. Ya kita kembalikan umumnya kalau orang jual mobil ada itunya enggak? Ya enggak ada. Kalau umumnya enggak ada, tinggal sampaikan kepada yang bersangkutan. Ya. Bisa saja itu hilang barang yang jatuh dan sebagainya. Jadi yang terpenting adalah rasa itu loh, wara itu loh, rasa takut mengambil yang haram. Banyak hari ini juga masih ada orang-orang semacam itu yang takut melakukan haram. Boleh enggak ini? Bisnis ini haram tidak? Ini boleh enggak? Allah. Itu. Maka ini jika dikembalikan pada kisah Bani Israel maka bukan sebagai tanda hari kiamat. Tapi jika dikembalikan kepada nanti di akhir zaman akan ada suatu ketika masa orang kayak begini nih. Bisa jadi itu adalah kembali kepada kisah zaman Imam Mahdi tadi. Orang begitu, Masya Allah, jujur semuanya, dalam keadaan tentram semuanya, damai semuanya. Bisa saja itu adalah termasuk asratus sa'ah. Cuma di sini tidak ditengah. Cuma oleh Imam An-Nawawi dimasukkan di sini karena memang para pensyarah hadis menganggap memasukkan ini tanda kiamat sebagian mengembalikan kepada kisah zaman Bani Israel. Yang jelas Nabi menceritakan pasti terjadi atau apakah sudah terjadi atau akan terjadi. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.